Tema 4, pembelajaran 3 dan 4, kelas 4. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua ya? Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 3. Ada bahasa Indonesia dan IPA. 1. Bahasa Indonesia. Tokoh-tokoh pada cerita. Ketika kita membaca dongeng atau cerita, kita selalu menemukan nama tokoh. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Dalam setiap cerita, biasanya ada beberapa tokoh. Tokoh-tokoh tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, ada tokoh utama, yaitu tokoh yang selalu muncul dalam setiap cerita dan menjadi penentu jalannya cerita tersebut. Yang kedua, yaitu tokoh pembantu. Tokoh pembantu merupakan tokoh yang muncul sebagai pendukung dari tokoh utama. Yang kedua, menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Kelestarian sumber daya alam harus kita jaga agar ketika dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia, ketersediaannya selalu ada. Jika tidak dijaga, maka kelangsungan hidup manusia akan terganggu. Kebutuhan hidup manusia tidak tersedia lagi di alam. Berikut contoh-contoh penanggulangan dari kerusakan sumber daya alam. Yang pertama, penyebab kerusakan sumber daya alam yaitu membuang sampah yang tidak dapat diurai di sembarang tempat. Penanggulangannya adalah dengan cara memilah sampah. Yang kedua, limbah industri yang langsung dibuang ke sungai. Nah, penanggulangannya yaitu limbah diolah sehingga ramah lingkungan. Yang ketiga, penyebab kerusakannya adalah penggunaan racun dan bahan peledak saat menangkap ikan. Penanggulangannya adalah ketika menangkap ikan, kita bisa menggunakan jala. Dan jala itu ukurannya jangan terlalu kecil ya, jadi nanti ikan-ikan kecil tidak ikut terjaring juga. Yang keempat, penyebab kerusakannya adalah penggundulan hutan yang bisa menyebabkan longsor dan banjir. Penanggulangannya adalah dengan cara melakukan reboisasi dan tebang pilih. Yang kelima, pencemaran udara karena asap kendaraan. Penanggulangannya adalah ketika kita akan bepergian, bisa menggunakan kendaraan umum apabila jaraknya jauh, bisa menggunakan sepeda ataupun jalan kaki jika jaraknya dekat. Yang keenam, penyebab kerusakan sumber daya alam, penggunaan air secara berlebihan. Penanggulangannya yaitu dengan membuat resapan air atau biopori dan berhemat ya penggunaan airnya. Apabila keran di bak mandi sudah penuh, segera untuk ditutup, seperti itu. Yang ketujuh, penyebab kerusakan sumber daya alam yaitu pembakaran sampah yang bisa menyebabkan polusi udara. Penanggulangannya adalah memilah sampah dan mendaur ulang. Selanjutnya, di pembelajaran 4 ada bahasa Indonesia dan PPKN. 1. Memberikan tanggapan tentang isi buku sastra. Setiap tokoh dalam cerita itu memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda. Untuk dapat menilai karakter tokoh, kita bisa membaca dan memahami jalannya cerita terlebih dahulu. Kemudian memperhatikan setiap pembuatan dan perkataan dari tokoh. Dan memperhatikan latar atau gambaran lingkungan kehidupan tokoh dalam cerita. 2. Bersikap jujur sesuai sila pertama Pancasila. Jujur adalah menyampaikan atau melakukan sesuatu sesuai kenyataan. Jujur merupakan sikap yang sangat terpuji yang merupakan salah satu contoh dari sila pertama Pancasila. Manfaat sikap jujur. Yang pertama, akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, disayangi oleh orang sekitar kita. Yang ketiga yaitu
dapat terhindar dari masalah dan urusan apapun menjadi lebih mudah. Apa sih akibatnya kalau kita tidak jujur? Yang pertama, kita tidak akan dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, dibenci oleh orang di sekitar. Yang ketiga, akan mendapatkan masalah karena kebohongan yang telah dilakukan. Yang keempat, urusan menjadi lebih sulit. Exercise pembelajaran 3 dan 4. Nomor 1. Pelaku dalam cerita itu disebut dengan apa? Nomor 2. Sebutkan 3 contoh penyebab kerusakan dan penanggulangan pada sumber daya alam. 3. Apakah yang dapat kita lakukan agar dapat menilai karakter tokoh cerita? 4. Sebutkan 3 akibat jika kita tidak jujur. Silahkan dikerjakan di buku tulisnya. Apabila ada yang ditanyakan, bisa japri ke Teacher Rosi. Terima kasih. Seperti itu tadi materi hari ini. Apabila Teacher Rosi ada salah kata, Teacher Rosi minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.